Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah series. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar seni rupa etnik modern. Membahas tentang seni rupa itu banyak hal ya, aspek yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah tentang eh, waktu, tentang sejarah, bagaimana seni rupa berkembang dari dulu sampai sekarang. Maka sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih dalam, saya ingin memberikan pengantar terhadap uh, perkuliahan ini. Jadi perkuliahan kali ini kita membahas tentang seni rupa etnik modern. Seperti apa sih seni rupa etnik modern ini? Nah, sebelum kita kemana-mana, kita perlu tahu dulu yang disebut dengan seni rupa itu apa, kan? Seni rupa adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya yang melibatkan kemampuan intuisi. Jadi tidak seperti disiplin ilmu-ilmu lain yang ada sainsnya ya, seperti desain, itu separuhnya adalah ada sainsnya. Melibatkan kemampuan intuisi, kepekaan indera dan rasa, serta kemampuan intelektual, kreativitas, serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media. Ini dikutip dari bukunya Pekerti ya. Jadi seni rupa ini tidak terbatas kepada kanvas saja. Mungkin pemahaman terhadap seni rupa hanya terhadap kanvas. Kalau mengacu kepada definisinya yang dikutip saya ini, menggunakan berbagai media. Artinya bisa saja media itu berupa kayu, kain atau tekstil, atau mungkin kertas, ataupun media-media yang terbarukan. Kemudian definisi etnik. Etnik atau kelompok etnis atau juga suku, suku bangsa merupakan golongan manusia yang berkelompok mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Umumnya dengan dasar garis keturunan yang dianggap sama, identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain dan ciri dari kelompok itu sendiri. Contohnya kesamaan budaya, agama, bangsa, perilaku, serta ciri dari biologis. Nah, sebagai contoh kalau misalnya kita di Ambon, kita memiliki ciri khas orang Ambon itu seperti apa? Mungkin dari hidungnya, mungkin dari dagunya, dari bahasanya, dari agamanya. Seperti contoh satu hal saja, pada saat kita berbicara tentang etnis Bali, kita bisa langsung mengasosiasikan dengan kesamaan agama, yaitu biasanya mereka yang hidup di Bali memilih agama Hindu. Kemudian ciri-ciri biologis. Jadi satu etnis misalnya yang paling kita kenal misalnya etnis Melayu itu bisa di Indonesia bisa ada, di Singapura ada, di mana? Di Malaysia juga ada. Nah, jadi yang disebut dengan etnis adalah kelompok atau suku bangsa atau kelompok manusia yang memiliki identitas tertentu. Terus lanjut ya, modern. Istilah modern ini sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya modernus. Dua kata yang digabungkan menjadi satu, yaitu kata modo dan ernus. Modo sendiri artinya menunjuk kepada waktu. Pada dasarnya, pengertian modernasi cukup mencakup hal-hal seperti berikut. Proses perubahan sosial dari masyarakat yang bersifat tradisional menjadi masyarakat yang maju, yang ditandai dengan adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Perubahan peralatan, dari yang sederhana menjadi ke teknologi yang lebih canggih. Contoh saja, pada zaman dahulu,
kita memasak nasi, nenek moyang kita memasak nasi menggunakan bambu yang direbus, beras yang dimasukkan ke dalam bambu dan dibakar. Kemudian seiring berjalannya waktu, teknologi tempa logam berkembang. Akhirnya ditemukan sebuah manci. Kemudian nasi itu dimasak menggunakan manci. Dibakar menggunakan kayu bakar, menggunakan tungku. Seiring berjalannya waktu ditemukan teknologi disebut dengan kompor. Di situ kemudian manusia berkembang lagi menjadi pribadi yang lain yang maju menggunakan teknologi-teknologi yang ada, yang baru. Ini disebut dengan modern. Jadi yang disebut dengan teknologi itu tidak selalu dengan yang berbau kelistrik-kelistrikan, ke elektronikan, ke internet-internetan. Jadi sebuah teknologi juga bisa sangat sederhana. Seperti contohnya kalau dalam seni grafis, teknologi cetak saring atau screen printing itu juga termasuk dalam perkembangan teknologi baru setelah cetak timbul. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebelum kita ngomongin tentang tradisional, kenapa saya membahas tentang tradisional? Sebelumnya kita membahas tentang sebuah modern. Apabila ada modern, maka di sisi yang lainnya pasti ada tradisi. Nah, supaya kita tahu di mana letak bedanya antara modern dan tradisi. Tradisi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat yang berangkat dari penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Ya. Jadi kegiatan turun-menurun yang dianggap baik dan dianggap benar dari zaman nenek moyang sampai sekarang itu disebut dengan tradisi. Salah satu contohnya dalam kegiatan keagamaan, kegiatan yasinan, membacakan ayat yasin untuk memperingati sekian harinya almarhum yang sudah meninggal, keluarga yang meninggal, mereka ngundang yasinan. Itu sebenarnya adalah salah satu tradisi. Nah, kata tradisi ini kemudian digunakan lagi untuk mewakili hal-hal lain yang bersifat turun-menurun. Contohnya adalah kesenian, seni tradisional. Lalu seperti apa seni rupa tradisional? Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang berlandaskan sikap atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh kepada norma, filsafat, adat kebiasaan yang telah dan masih ada dari masa ke masa. Karena terus dipertahankan secara turun-menurun. Istilah tradisional merupakan kata turunan dari tradisi. Jadi, seni lukis yang disebut dengan tradisional atau seni rupa yang disebut dengan seni rupa tradisional adalah seni rupa yang dari zaman dahulu sampai sekarang dilakukan. Itu disebut dengan seni rupa tradisional. Contohnya apa? Salah satunya adalah seni lukis. Kegiatan melukis, menggoreskan cat di atas kanvas menggunakan kuas, atau yang sering disebut dengan melukis, itu sudah dilakukan sejak zamannya Rembrandt atau orang-orang pendahulu kita, yang sudah dilakukan terus-menerus sampai sekarang. Itu disebut dengan seni rupa tradisional. Nah, lalu apa hubungannya dengan local genius? Menurut Wells, dalam bukunya Puspowardoyo tahun 1986, local genius itu adalah the sum of the culture characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experience in early life. Jadi bahasa gampangnya adalah keseluruhan ciri-ciri budaya yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai hasil dari pengalaman mereka
di masa lalu. Pengalaman-pengalaman masyarakat yang dilakukan oleh masa lalu. Contohnya, salah satunya seni musik. Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, musik tradisional ada yang diambil dari pengalaman-pengalaman para petani dalam menumbuk padi. Kemudian pengalaman-pengalaman masyarakat itu diambil, dibuat notasinya sedemikian rupa, temponya sedemikian rupa, kemudian menjadi musik-musik yang selalu digaung-gaungkan dalam kegiatan-kegiatan tradisional di daerahnya. Nah, ini yang disebut dengan local genius. Jadi kegiatan-kegiatan yang didasarkan, berkesenian yang didasarkan oleh pengalaman-pengalaman mereka di masa lalunya. Dalam arti yang lebih singkat adalah local genius merupakan manifestasi dari kepribadian masyarakat tercermin dalam orientasi yang menunjukkan pengalaman hidup dan norma lain. Jadi local genius merupakan manifestasi kepribadian ya. Manifestasi kepribadian masyarakat. Contoh yang dimaksud dengan manifestasi seperti ini. Kalau orang Jawa berbahasa Indonesia, kemudian pindah ke daerah yang lain, masih membawa logatnya yang dalam, kalau orang umum mengatakan itu medok, itu disebut dengan manifestasi kepribadian masyarakat, yang disebut dengan local genius tadi. Walaupun di dalam masyarakat Jawa tidak dikenal istilah medok ya, cuman orang lain di luar Jawa menyebut logat Jawa itu disebut kata medok. Nah, medok ini merupakan local genius, merupakan manifestasi dari kepribadian masyarakat. Nah, kenapa dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang satu tradisional, tentang modern, tentang local genius, tentang seni rupa tradisional? Itu adalah kita akan membahas bagaimana sih seni rupa etnik modern sekarang ini. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa saat ini sudah modern atau belum, maka kita perlu membahas hal-hal yang bersifat masa lalu. Dan hal-hal yang bersifat ciri atau identitas. Karena modern itu seperti sebelumnya, definisi sebelumnya, modern itu berkaitan dengan perubahan. Nah, apa yang berubah dari identitas itu? Maka kita perlu bahas dulu yang disebut dengan identitas ini. Atau yang sering disebut dengan local genius. Di sini kita bisa melihat ciri-ciri seni rupa tradisional. Ada seni rupa tradisional, ada 5 yang gampang dicirikan. Salah satunya adalah seni rupa tradisional terbentuk berdasarkan lingkungan dan budaya setempat yang menunjang. Artinya, seni-seni ini memang sangat khas dengan wilayahnya. Salah satu contoh seni tradisional yang melekat kepada arsitektur adalah bangunan yang rumah gadang contohnya. Itu salah satu adalah seni rupa tradisional yang terbentuk berdasarkan lingkungan dan budaya setempat yang menunjang. Kedua, cerminan dari suatu budaya yang disesuaikan dengan berbagai sistem sosial dan budaya yang terbentuk oleh masyarakatnya. Jadi budaya yang disesuaikan dengan sistem sosial yang sudah terbentuk oleh masyarakatnya. Contoh, kalau di Aceh, itu selalu budayanya sangat lekat sekali dengan agama Islam. Makanya tari-tariannya, lagu-lagunya sangat melekat terhadap lagu-lagu ataupun pujian-pujian terhadap Tuhan dalam konteks agama Islam. Yang ketiga, seni tradisional adalah ciri khas dari masyarakat yang menjadi pembeda dari lingkungan budaya yang lainnya. Jelas kalau ini, ciri khas masyarakat. Tentu baju adat suku Sasak dengan baju adat suku Sunda ataupun Jawa akan berbeda, karena ini disebut dengan ciri khas daerah. Baju adat berarti termasuk dalam seni tradisional. Yang keempat, karya seni diciptakan berdasarkan norma, filosofi, dan adat kebiasaan yang ada di
dari masa ke masa dan dipertahankan secara turun-menurun. Contohnya apa? Dalam eh, seni, kalau di Betawi ada kesenian berpantun. Jadi pada saat orang akan melamar pasangannya, pihak laki-laki melamar ke pihak perempuan di eh, kebudayaan Betawi itu, mereka ada kebudayaan yang secara turun-menurun dilakukan sampai sekarang, yaitu melakukan adu pantun, tarung pantun antara keluarga dari si pemelai laki-laki, calon pemelai laki-laki dan calon pemelai perempuan. Dan yang kelima adalah seni tradisional yang bersifat cenderung statis karena terikat pada aturan dan pakem yang ketat dari norma dan budaya lokal tempat seni tersebut terbentuk. Betul ya, jadi seni tradisional bersifat cenderung statis, tidak berubah, karena terikat aturan-aturan tertentu. Contohnya dalam kebudayaan Jawa, ada kebudayaan namanya ngapurancang. Ngapurancang itu adalah posisi tangan yang diletakkan di depan, saling menggenggam, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Posisinya seperti ini, atau tangannya seperti ini ya. Tapi di bawah, ini juga tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasi kemudian ngapurancang menjadi seperti ini. Nggak bisa juga. Karena seni tradisional bersifat statis. Nah, itu ada 5 ciri-ciri seni rupa tradisional. Lanjut, bagaimana dengan seni rupa tradisional di Indonesia? Seni rupa tradisional di Indonesia dipengaruhi oleh nenek moyang yang berasal dari Sungai Brahmaputra, yaitu sungai yang menembus batas Tiongkok, India, dan Bangladesh. Kedatangan nenek moyang Indonesia melalui 2 gelombang. Pada saat tahun 2000 sebelum Masehi atau zaman Mesolitikum hingga zaman 500 sebelum Masehi atau zaman Perunggu. Kemudian berdatangan juga bangsa-bangsa Austronesia yang telah mempunyai kebudayaan, tempat tinggal, dan bercocok tanam pada saat zaman Neolitikum. Di situ salah satu contohnya adalah lukisan prasejarah yang ada di dalam gua di Sulawesi. Menggambar gambar orang sedang berlayar di laut. Ya, karena di lagu yang kita belajar dari kecil kan, nenek moyangku seorang pelaut. Ya, memang zaman dulu nenek moyang yang ada di Indonesia itu berasal dari Sungai Brahmaputra. Nah, setiap karakteristik, setiap karya seni itu memiliki karakteristik. Seni rupa tradisional Indonesia pun memiliki karakteristik tertentu ataupun sifat-sifat umum. Ada 5 sifat umum seni rupa tradisional Indonesia. 1, bersifat progresif karena adanya kebudayaan maritim. Jadi karena Indonesia memiliki geografis yang maritim. Kepulauan, banyak laut, pulaunya juga banyak. Kesenian Indonesia sering dipengaruhi budaya luar yang kemudian dipadukan dan dikembangkan sehingga memiliki ciri khas bangsa Indonesia. Jadi kebudayaan ini dipengaruhi oleh geografis. Itu sifat umumnya. Kemudian bersifat tradisional ataupun statis, seperti tadi ya, ciri-cirinya. Yang ketiga, beragam, kebinekaan. Kita tahu bersama bahwa Indonesia memiliki suku lebih dari puluhan suku yang ada di Indonesia. Makanya sangat beragam sifat-sifat umum seni rupa tradisional di Indonesia ini. Yang keempat, bersifat kerajinan. Karena kekayaan alam Indonesia yang menghasilkan berbagai bahan alami untuk membuat kerajinan. Sangat mudah dijumpai ataupun sangat mudah dijumpai bahan-bahan dasar untuk membuat kerajinan seperti tembikar. Kita membuat keramik, kita membuat anyaman dari daun pandan dan yang lain-lainnya. Itu adalah sifat umum
seni rupa tradisional Indonesia yang dipengaruhi secara dasar oleh geografis, kebudayaan, keragaman budaya, dan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh seni rupa tradisional Indonesia. Satu, ada batik. Yang kedua, ada wayang golek, ada wayang kulit juga, ada kain tenun, ada keris, ataupun yang lainnya lagi yang tidak ada di slide ini. Masih banyak yang lain. Salah satu contohnya seni rupa rumah adat, seni rupa baju adat, seni rupa tato yang ada di Kalimantan, ornamen tato yang ada di Kalimantan. Itu semuanya adalah contoh seni rupa tradisional yang ada di Indonesia. Jadi, kurang lebih tradisional dan modern itu dibedakan dari sifatnya. Kalau tradisional bersifat turun-menurun dan cenderung statis karena terpaku oleh aturan ataupun norma-norma yang sudah ada, sementara modern sesuatu hal yang berubah, maju, bergerak. Nah, istilah tradisional dan modern ini sering disalahartikan oleh kebanyakan kalangan. Sering diartikan tradisional posisinya lebih rendah daripada modern. Sebenarnya tidak ada yang lebih rendah antara tradisional dan modern. Itu hanya kategorisasi terhadap karya seni yang sifatnya berbeda. Jadi dikategori saja bahwa karya seni ini karya seni dengan kategori tradisional itu karya seni yang dilakukan secara turun-menurun dan tidak berubah. Sementara karya seni yang berubah dan mengikuti zaman itu disebut dengan karya seni yang modern. Tapi tidak kemudian artinya adalah seni tradisional dan seni modern itu memiliki level yang berbeda. Mereka linear, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Saya kira seperti itu saja pengantar umum kali ini. Ini kuliah singkat, kuliah pengantar untuk bisa masuk ke kuliah-kuliah yang lebih dalam pembahasannya terkait dengan seni rupa etnik modern. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dimengerti ataupun mudah dipahami. Apabila masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom chat ataupun di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.